Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Christmas in the Pines. Film ini menceritakan tentang seorang pria dan wanita yang berebut untuk membeli sebuah pondok atau villa karena penawaran mereka ternyata sama-sama diterima oleh pemilik sebelumnya. Karena pria dan wanita ini punya hak yang sama, mereka diminta untuk bernegosiasi berdua dan nggak boleh keluar dari halaman pondok sebelum mencapai kesepakatan. Pria dan wanita ini pun akhirnya menjalani liburan bersama-sama, tapi berkat kedekatan tersebut, mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari sebuah mall, di mana ada seorang wanita bernama Ariel yang lagi jalan-jalan bersama ibu dan adiknya yang bernama Amy dan Jasmine. Di sana, Jasmine tiba-tiba menginginkan sebuah dompet untuk hadiah Natal, sehingga dia mencoba untuk merayu kakaknya yang bekerja sebagai penulis, tapi belum punya pacar yang bisa dibelikan hadiah. Karena Jasmine menyinggung status kakaknya yang masih jomblo, Amy jadi memihak kepada Ariel, yang berharap kalau suatu hari nanti dia akan menemukan pasangan. Di tempat itu, Ariel lalu bertemu dengan seorang Santa bernama Noel yang ternyata bisa mendengar pembicaraan mereka dan mengetahui kalau Ariel ingin mendapatkan pasangan yang tepat dalam hidupnya. Di saat mereka akan pulang, Amy kemudian mengusulkan kepada kedua putrinya agar di tahun ini mereka semua tidak membeli hadiah Natal. Di waktu yang sama, Ariel tiba-tiba mendapat telepon dari seorang agen properti bernama Erika, dan Ariel langsung memberitahu ibunya kalau dia punya kejutan Natal bagi keluarga mereka. Ketika Ariel berada di kantor, dia lalu mendapat tugas dari atasannya bernama Jeremy, yaitu menulis sebuah artikel online tentang seseorang yang membenci hari Natal. Awalnya, Ariel sempat menolak karena tugas itu bertentangan dengan tema perusahaan, tapi Jeremy tetap memaksanya dan meminta Ariel agar menyelesaikannya sebelum hari Natal. Keesokan paginya, Ariel kemudian pergi ke sebuah kota kecil bernama Winter Spring yang jaraknya nggak begitu jauh dari tempatnya bekerja. Di kota itu, Ariel ternyata membeli sebuah pondok liburan bagi keluarganya, dan di sana dia bertemu dengan Erika yang udah mengurus surat jual beli bangunan dari pemilik sebelumnya. Sekitar seminggu yang lalu, sebenarnya ada orang lain yang ingin membeli pondok ini, tapi untungnya Ariel mau memberikan penawaran yang cukup tinggi. Erika pun akhirnya mengajak Ariel untuk masuk ke dalam, di mana pondok itu udah komplit beserta isinya, dan Ariel langsung membayangkan hari Natal bersama keluarganya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul agen properti lain bernama Nick yang datang bersama kliennya yang bernama Marcus. Di sana, Marcus dan Ariel kemudian sama-sama mengklaim pondok tersebut, dan ketika para agen memeriksa surat jual beli, ternyata penawaran mereka berdua diterima oleh pemilik sebelumnya. Ketika diteliti lebih lengkap, Marcus dan Ariel ternyata menawarkan jumlah uang yang sama, sehingga pemilik sebelumnya mungkin aja nggak sadar kalau dia udah menandatangani dua surat yang berbeda. Marcus dan Ariel pun lalu berdebat siapa yang harus mundur dari penawaran, sehingga para agen akhirnya meminta waktu menelpon kantor mereka untuk mencari solusi atas kejadian ini. Singkat cerita, saat para agen kembali ke dalam, mereka berdua kemudian mengatakan kalau pemilik sebelumnya nggak ingat mana penawaran yang lebih dulu ia setujui. Selain itu, para agen juga menanyakan masalah ini ke kantor pengurusan tanah. Jadi Marcus dan Ariel harus bernegosiasi berdua dan memutuskan siapa yang akan membeli pondok ini. Sebelum Marcus dan Ariel mendapat kesepakatan, salah satu dari mereka nggak ada yang boleh pergi dari kota ini, atau mereka bisa kehilangan haknya sebagai pembeli.
Para agen pun akhirnya memberikan waktu 1 minggu untuk bernegosiasi, dan jika mereka berdua nggak bisa mencapai keputusan bersama, pemilik sebelumnya akan menjual pondok ini kepada penawaran lain. In a week, the owner will put this cottage back on the market. Setelah kedua agen udah pergi, Marcus kemudian mencoba untuk membujuk Ariel agar dia mau pergi dari pondok tersebut. Namun Ariel sama sekali nggak mau mengalah kepada Marcus, dan dia langsung memilih salah satu kamar di pondok itu untuk membuktikan kalau dia nggak akan pulang. Agar Marcus bisa memenangkan persaingan ini, dia lalu menelpon adik dan ayahnya dan menyuruh mereka untuk menyiapkan perlengkapan sampai hari Natal. Marcus pun akhirnya bercerita tentang situasi yang lagi dia hadapi bersama Ariel, sehingga dia berencana mengundang ayah dan adiknya ke pondok ini untuk membuat Ariel merasa canggung dan menyerah. Oh, this isn't the bathroom. Berhubung pondok ini udah lama nggak ditempati, pemilik sebelumnya ternyata sengaja mematikan aliran air dari keran utama yang berada di luar. Ariel kemudian memberitahu hal itu kepada Marcus, tapi Marcus sengaja nggak mau membantunya karena dia tahu kalau Ariel nggak mungkin mengerti tentang saluran air. Dalam kondisi tersebut, Marcus kembali membujuk Ariel agar mau pulang karena menurutnya Ariel adalah wanita kota yang nggak cocok dengan kegiatan di pondok. Namun Marcus jadi merasa kasihan kepada Ariel, dan akhirnya dia berbaik hati untuk membantunya karena cepat atau lambat Marcus juga butuh air untuk minum atau mandi. Sebagai ucapan terima kasih karena udah membantunya, Ariel kemudian mengajak Marcus untuk makan siang sambil membicarakan masa-masa Natal. Ternyata si Marcus ini nggak suka sama masa-masa Natal, sehingga Ariel jadi teringat akan tugas dari Jeremy yang memintanya untuk menulis artikel tentang orang yang membenci Natal. Bring on the Grinch. Karena Marcus bertanya tentang pekerjaannya, Ariel lalu menjawab kalau dia adalah seorang penulis di perusahaan majalah yang bernama Sweet Home. Di sisi lain, Marcus bercerita kalau dia ingin membeli pondok ini bagi keluarganya, dan dia sendiri akan pergi ke Australia selama 2 tahun untuk mengerjakan sebuah proyek. Wow, again. So, you're not a contractor. More weeks and then I go to Australia for 2 years. Sambil membicarakan tentang pekerjaan mereka, Ariel kemudian ingin meminjam charger ponsel kepada Marcus. Namun karena Marcus takut kalau Ariel akan menelpon keluarga atau temannya, Marcus akhirnya berbohong kalau dia nggak membawa charger dan ponselnya juga dalam keadaan mati. Ariel yang tahu kalau dia udah dibohongin, lalu menyelinap ke dalam kamar Marcus untuk mengecas ponselnya sebentar dan menelpon keluarganya. Keesokan paginya, Marcus nggak sadar kalau Ariel udah masuk ke dalam kamarnya, dan mereka berdua kembali melanjutkan perdebatan kemarin tentang siapa yang harus angkat kaki dari pondok ini. Beberapa waktu kemudian, akhirnya tibalah keluarga Marcus di pondok itu, dan Marcus langsung mengenalkan mereka kepada Ariel. Namun, Duke malah mendukung Ariel untuk memiliki pondok tersebut, karena buat apa juga Marcus membeli tempat ini jika dia akan bekerja di luar negeri selama 2 tahun. Sambil mengeluarkan bahan-bahan makanan, Marcus lalu protes kepada ayahnya, kenapa Duke malah membela Ariel yang merupakan saingannya dalam mendapatkan pondok ini. Nggak lama kemudian, Marcus tiba-tiba merasa terkejut dengan kedatangan keluarga Ariel, sehingga dia baru mengetahui kalau Ariel sempat memakai charger ponselnya secara diam-diam. Begitu mereka semua masuk ke dalam, Ariel kemudian mengenalkan keluarganya kepada keluarga Marcus. Ternyata keluarga Ariel ini sangat ramah seperti keluarga Marcus, dan kedua keluarga itu akhirnya sepakat untuk menikmati liburan Natal bersama-sama di pondok ini.
Ketika Ariel mengecas ponselnya, dia mendapat pesan dari Jeremy yang ingin memastikan apakah Ariel sedang mengerjakan tugas yang ia berikan. Trevor dan Jasmine pun akhirnya memulai kedekatan keluarga mereka yang membuat Ariel merasa sedikit kesal karena hal ini juga nggak sesuai dengan rencananya. Setelah mereka semua selesai makan bersama, Ariel kemudian mulai menulis satu artikel yang ditugaskan oleh Jeremy. Nggak lama kemudian, Jasmine juga masuk ke dalam kamar, dan ketika membaca apa yang ditulis oleh kakaknya, dia baru mengetahui kalau Ariel menggunakan Marcus sebagai bahan artikelnya. Ariel yang merasa penasaran kepada Marcus, kebetulan aja bertemu dengan Duke, sehingga dia langsung bertanya kenapa Marcus nggak suka sama liburan Natal. Duke pun bercerita kalau Marcus sebenarnya nggak membenci masa-masa Natal, tapi karena istri Duke baru meninggal dari 6 bulan yang lalu, Marcus jadi enggan menikmati liburan Natal tanpa kehadiran ibunya. Passed away 6 months ago. Sementara itu di tempat lain, Marcus tiba-tiba mendapat telepon dari agen properti di Australia yang bernama Katie. Pada saat itu, Katie memberitahu kalau para investor ingin bertemu Marcus lebih awal, sehingga Marcus akhirnya terpaksa memajukan jadwalnya untuk berangkat ke Australia tepat di hari Natal. Trevor yang mendengar berita tersebut lalu menjadi kecewa kepada Marcus karena Marcus ingin melewatkan hari Natal pertama mereka tanpa kehadiran ibu. Kebetulan Ariel dan Jasmine mendengar pembicaraan mereka, tapi ketika Ariel mencoba untuk menghibur Marcus, ternyata Marcus belum mau berbicara apa-apa kepadanya. Keesokan paginya saat mereka sedang sarapan, Ariel kemudian memiliki sebuah ide untuk merayakan hari Natal 1 hari lebih awal. Ariel pun mengatakan kalau dulu keluarganya pernah melakukan hal itu, dan sekarang dia ingin mengulangnya kembali agar Marcus bisa merayakan Natal bersama mereka. Mark? Sure. Ketika bapak-bapak akan mencari pohon, Duke kemudian bertanya kepada Peter sejak kapan Ariel punya keinginan untuk membeli sebuah pondok. Di sana, Peter bercerita kalau Ariel rindu masa-masa Natal bersama kakek dan neneknya, oleh karena itu dia sengaja membeli pondok ini untuk merasakan suasana Natal yang berkumpul bersama keluarga. Setelah Duke dan Peter membawa pohon ke dalam pondok, Ariel, Amy, dan Marcus kemudian menghias pohon itu dengan ornamen seadanya. Nggak lama kemudian, Trevor dan Jasmine mengajak mereka untuk bermain satu permainan, di mana tiap orang mengambil satu nama dan harus memberikan hadiah Natal kepada orang tersebut. Mengetahui Marcus dan Ariel saling menyukai, Trevor dan Jasmine akhirnya sengaja menjebak mereka agar mereka berdua saling bertukar hadiah. Di sana, Ariel lalu curhat kepada ibunya kalau dia terpaksa menulis sebuah artikel yang tidak dia sukai demi mempertahankan pekerjaannya. Di saat mereka semua sedang beristirahat, Marcus terus aja memandangi wajah Ariel yang lagi membantu ibunya untuk membuat kue. Lalu ketika Marcus dan Trevor berada di dalam kamar, Marcus akhirnya mengetahui kalau Trevor dan Jasmine sengaja menjodohkan mereka lewat permainan barusan. Marcus yang merasa gengsi dengan adiknya, kemudian membantah kalau dia menyukai Ariel, tapi Trevor menemukan gambar Ariel yang dibuat kakaknya secara diam-diam. Di sisi lain, Jasmine juga menggoda Ariel tentang kedekatannya dengan Marcus, yang membuat Ariel jadi salah tingkah karena sebenarnya dia menyukai Marcus. Keesokan paginya, Marcus dan Ariel yang terbangun lebih dulu, kemudian sama-sama bercerita tentang pengalaman mereka di masa-masa Natal. Ariel pun lalu mengajak Marcus untuk sarapan berdua, sambil mendengarkan cerita masa lalu dari Marcus yang pernah membuat kejutan Natal bagi kedua orang tuanya.
Beberapa saat kemudian, Marcus tiba-tiba mendapat telepon dari pengacaranya yang memberitahu kalau dia nggak boleh kemana-mana untuk tetap bersaing dengan Ariel. Sayangnya, 2 hari lagi Marcus harus berangkat ke Australia, sehingga dia akhirnya memutuskan mundur dari persaingan dan meminta keluarganya agar bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Dad, Trev, I think we should leave now. Setelah mendengar kabar tersebut, Ariel dan keluarganya jadi merasa bersedih karena mereka akan berpisah dengan keluarga Marcus. Namun Ariel dan ibunya tiba-tiba meminta Duke agar tinggal, dan karena mereka udah menganggap Duke dan keluarganya sebagai teman baru, Marcus akhirnya setuju untuk menunda kepulangannya. Okay, I guess. You did better than make good on it. Karena Marcus jadi merayakan hari Natal bersama mereka, dia lalu menyiapkan hadiah bagi Ariel, yaitu pondok kecil yang terbuat dari makanan. Di sisi lain, Jasmine lagi bertanya-tanya tentang pekerjaan kakaknya dan berusaha menahan Ariel di dalam kamar agar dia nggak melihat Marcus yang sedang membuat hadiah. Okay, wait. Can you just explain to me? Wait. You can't go out there. Why? Di saat Duke dan Ariel memasak makanan, Duke kemudian bercerita tentang satu makanan penutup yang sering dibuat oleh istrinya. Ariel yang penasaran pun lalu bertanya kepada Duke, kenapa awalnya Marcus ngotot untuk membeli pondok ini, padahal dia akan bekerja di luar negeri dalam waktu yang cukup lama. So why didn't Mark follow in your footsteps? Sekitar 1 tahun yang lalu, Duke dan keluarganya ternyata pernah memiliki pondok untuk liburan, tapi sayang pondok itu harus dijual untuk biaya rumah sakit dari istrinya. Sejak saat itulah Marcus berjanji kalau dia akan membeli sebuah pondok bagi keluarganya, dan walaupun ibunya udah meninggal, Marcus tetap berjuang untuk mewujudkan janjinya kepada Duke. We had to sell it to pay for her treatments. Mengetahui Marcus rindu sama masakan ibunya, Ariel kemudian meminta tolong kepada Duke dan Trevor untuk mencicipi makanan penutup yang sering dibuat oleh ibu Marcus. Ariel pun akhirnya sadar kalau Marcus sebenarnya nggak membenci masa-masa Natal, sehingga Ariel langsung mengganti tema artikel yang akan dia buat, tapi sayang tulisannya itu gagal terkirim pada Jeremy. Satu hari sebelum hari Natal, Trevor kembali meminta Marcus untuk mengutarakan perasaannya kepada Ariel karena takutnya dia akan menyesal waktu berada di Australia. Di sisi lain, Jasmine juga melakukan hal yang sama kepada Ariel karena mungkin aja Ariel akan merasa menyesal jika Marcus udah menghilang dari kehidupannya. You like him? Are you gonna talk to Ariel before you leave? About what? Kemudian di malam harinya, Marcus dan Ariel akhirnya bertemu di luar pondok untuk bertukar hadiah Natal. Di sana, Marcus kemudian memberikan pondok mini yang udah dia buat, sambil mengucapkan terima kasih karena Ariel memperbolehkan keluarganya untuk merayakan Natal di tempat ini. Setelah Ariel menerima hadiah, kini giliran dia yang memberikan hadiah kepada Marcus, yaitu semangkok makanan penutup yang rasanya hampir sama dengan buatan ibunya. Marcus pun berharap kalau dia bisa merayakan hari Natal bersama Ariel dan keluarganya, dan sejak hubungan mereka bertambah dekat, Marcus sebenarnya udah jatuh hati kepada Ariel. Di saat mereka semua sedang makan bersama, Jeremy tiba-tiba aja datang ke pondok itu dan berbicara tentang tugas yang ia berikan kepada Ariel. Marcus pun akhirnya mengetahui kalau Ariel memakai namanya sebagai bahan artikel yang membuatnya merasa sangat kecewa karena tugas itu bertemakan tentang orang yang membenci Natal. Karena Jeremy udah terlanjur datang, Ariel lalu meminta Jasmine untuk mengcopy artikelnya yang ternyata sangat berbeda dari tema yang diberikan oleh Jeremy. Di sisi lain, Ariel mencoba untuk memberikan penjelasan kepada Marcus, tapi sayang Marcus udah terlanjur kecewa dan mengira kalau Ariel udah menulis yang buruk-buruk tentang dirinya. Duke yang udah membaca artikel dari Ariel
kemudian ingin memberikan sedikit nasihat dan meminta Ariel untuk menunjukkan tulisannya kepada Marcus. Ariel pun akhirnya mau menuruti nasihat dari Duke, dan ketika Marcus membaca artikel tersebut, dia akhirnya mengetahui kalau Ariel bercerita tentang kebahagiaannya bersama keluarga Marcus. I must tell you about in another issue. Might give us the most perfect memories. Ariel yang merasa bersalah atas kejadian ini, akhirnya memutuskan untuk keluar dari pembatas halaman agar Marcus bisa memiliki pondok ini bagi keluarganya. Di sana, Ariel juga mengaku kalau dia udah jatuh cinta kepada Marcus, dan hal yang terpenting yang ingin dia lakukan sekarang adalah bisa merayakan hari Natal bersama keluarga mereka. It was about all of us here together. Setelah permasalahan ini udah selesai, mereka semua kemudian mulai membagikan hadiah Natal bagi seluruh anggota keluarga. Selain itu, Marcus juga memiliki satu pengumuman di mana dia udah mengajak Ariel untuk patungan membeli pondok ini agar keluarga mereka bisa menggunakannya bersama-sama. You in? Let's do it. You in? Beberapa saat kemudian, Marcus tiba-tiba mendapat telepon dari Katie yang ingin memberitahu kalau pertemuannya dengan para investor akan diundur sampai awal tahun. Tentu aja kabar itu merupakan berita gembira bagi mereka semua, karena Marcus dan Ariel bisa merayakan hari Natal bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Christmas in the Pines. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.